Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan kegiatan Ramadan kita, yaitu dengan mempelajari bab 3 dan juga nanti bab keempat tentang tadarus Al-Quran dan juga zakat fitrah. Sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semua dan juga memberikan keberkahan. Al-Hadiniyah walikum sholihin walikuliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk bab 3 tadarus Al-Quran silahkan dibuka halaman 14. Setiap hari ketika di bulan suci Ramadan kita tentu sering mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, mulai dari setelah subuh, kemudian dari setelah asyar, kemudian setelah sholat tarawih dan witir di musola atau di masjid dekat rumah kita. Nah, ketika bulan suci Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, ini akan mendapatkan pahala yang berlimpah juga. Pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, membaca Al-Quran ini merupakan satu dari sekian banyak amalan yang sangat dianjurkan pada bulan suci Ramadan. Nah, di samping Al-Quran itu sendiri diturunkan di bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan yang sering kita peringati dengan Nuzulul Quran, ya. Sering kita peringati dengan Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Nah, dalam membaca Al-Quran itu juga termasuk ibadah. Setiap hurufnya dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Misalkan Bismillahi, ba-nya saja bernilai 1 pahala, sinnya bernilai pahala juga, mimnya bernilai pahala juga, dan seterusnya. Jadi setiap huruf yang kita baca dari salah satu ayat-ayat suci Al-Quran bernilai pahala. Nah, seperti itu. Sabda Nabi Muhammad SAW, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Yang paling utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nah, begitu juga sabda Nabi Muhammad SAW selanjutnya, man arada ay yukhatiballahu falyaqra'ul Quran uqtu ayunakum hadzaha minal ibadah. Qalu ya Rasulullah wa ma hadzaha minal ibadah? Qala an-nadharu fil muthafi wat tafkuru fihi wal i'tibari 'inda ajabihi, yang artinya barang siapa yang ingin berbicara kepada Allah maka hendaknya membiasakan membaca Al-Quran dan berikanlah bagian ibadah mata itu, sabda Nabi Muhammad, yaitu melihat atau membaca Al-Quran dan memikirkan isinya serta ambil pelajaran dari kewajiban isi Al-Quran. Nah, kalau kita ingin berbicara kepada Allah, seakan-akan berbicara kepada Allah, bagaimana? Ya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Terutama di bulan suci Ramadan ini kita bisa membiasakan diri untuk terus-menerus membaca Al-Quran, memperbaiki bacaannya, memperbanyak bacaannya juga. Selain itu, ibadah yang termasuk bagus juga yaitu membaca Al-Quran disertai dengan memikirkan isinya, memahami isinya. Kita perlu belajar membaca Al-Quran dulu, diperbaiki membacanya agar tartil, tajwidnya, makhorijul hurufnya. Kemudian kita pelajari tafsirnya atau terjemahnya. Kalau kita punya Al-Quran terjemahan, kita pelajari, kita buka, kita baca-baca artinya. Oh, ternyata demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh, berarti Allah itu Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Dengan membaca seperti itu, kita mengetahui isi dari Al-Quran. Nah, seperti itu. Membaca atau mempelajari Al-Quran di bulan suci Ramadan ini biasanya dibaca di musola, di langgar ataupun di masjid. Tetapi kalian juga boleh membacanya ketika di rumah. Misalkan ketika pulang sekolah, ketika kalian beristirahat sambil membaca Al-Quran, boleh, silahkan. Pahalanya Al-Quran ini sangat besar.
dalam membacanya, melihat pahala Al-Quran yang sangat besar ini, tentunya kita semua tergoda untuk selalu membacanya. Bahkan ada beberapa masjid ini yang menargetkan ketika sholat tarawih itu 1 bulan khatam 1 Al-Quran. Jadi setiap hari ketika sholat tarawih itu membacanya 1 juz. Satu hari 1 juz itu dibaca ketika tarawih, bukan ketika tadarus. Itu. Selain bulan suci Ramadan, kita juga harus membiasakan membaca Al-Quran tadi ya. Tidak harus di bulan suci Ramadan. Bedanya kalau di bulan suci Ramadan ini kita membacanya bersama-sama, banyak temannya, di musola, menggunakan toa, menggunakan speaker. Nah, seperti itu. Tetapi di luar bulan suci Ramadan kita membiasakannya dengan membaca di rumah, di TPQ ataupun di masjid. Nah, dengan mengaji kepada guru kita ataupun disemak oleh kedua orang tua kita. Nah, terus biasakan untuk membaca Al-Quran. Dengan membaca kita dapat mengetahui segala sesuatu. Membaca seperti halnya wahyu yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Nah, wahyu pertama atau perintah pertama oleh Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah membaca. Kita juga harus rajin membaca Al-Quran terlebih utamanya. Kemudian membaca mata-mata pelajaran, membaca wawasan yang lainnya, membaca berita. Untuk apa? Untuk mengetahui isi dunia ini dan juga isi ataupun ilmu-ilmu yang lain. Dengan membaca kita diharapkan kita menjadi orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang berpengetahuan luas. Nah, seperti itu. Selain itu juga untuk mendapatkan ridha dan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi mengenai tadarus Al-Quran pada bab 3. Lanjutkan dengan bab keempat, yaitu zakat fitrah. Nah, pengertian zakat fitrah menurut bahasa, zakat artinya adalah bersih ya. Zakat artinya adalah bersih. Sedangkan arti fitrah menurut bahasa adalah asal kejadian. Fitrah artinya asal kejadian, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Artinya, tetaplah pada asal kejadian yang telah ditetapkan oleh Allah yang telah menciptakan manusia. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Menurut bahasa tadi, zakat artinya bersih, sedangkan fitrah artinya adalah asal kejadian. Nah, sekarang menurut istilahnya, zakat fitrah menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok yang dikeluarkan mulai kapan? Yaitu mulai pada waktu puasa Ramadan, mulai awal bulan suci Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Nah, jadi mulai awal bulan suci Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 30-nya atau sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Nah, itu merupakan pengertian istilah dari zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini juga merupakan syarat agar ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shaumul 'abdi mu'allaqu baina samai wal ardi hatta yu'addi zakatal fitri." Yang artinya, sesungguhnya puasanya seseorang itu bergantung antara langit dan bumi. Jadi puasanya kita itu tergantung di antara langit dan bumi. Hingga apa? Hingga kita mengeluarkan zakat fitrah, kemudian baru diterima oleh Allah puasa kita. Nah, jadi ketika akhir puasa Ramadan biasanya sering kita jumpai di musola atau di masjid atau di sekolah atau di badan amil zakat yang lainnya untuk memberikan zakat. Kita menyalurkan zakat kepada mereka, kemudian para amil memberikan zakat tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan, kepada mustahiknya ya. Itu. Nah, hukumnya bagaimana hukum zakat? Hukumnya zakat adalah wajib ya. Wajib bagi semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, orang merdeka maupun hamba sahaya atau budak yang memenuhi kriteria atau 3 syarat berikut ini. Yang pertama, dia Islam ya. Kalau dia Islam, dia wajib berzakat. Kemudian menjumpai bulan Ramadan dan Syawal. Jadi pada tanggal 30 Ramadan ketika dia berbuka puasa, dia masih hidup ya.
berarti dia menjumpainya. Kemudian mempunyai kelebihan makanan pada hari raya. Nah, kalau dia kekurangan, misalkan tidak ada yang dimakan pada hari raya, maka dia tidak wajib berzakat. Tetapi kalau dia masih punya kelebihan makanan, masih bisa untuk esok hari, maka dia wajib untuk berzakat ya. Jadi orang Islam kemudian dia masih hidup hingga akhir bulan Ramadan dan menjumpai Syawalnya, kemudian juga mempunyai kelebihan makanan di hari raya. Nah, ketiga syarat itu yang menjadikan seseorang wajib untuk membayar zakat. Nah, kemudian dasar hukumnya apa? Kok kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat? Nah, ini terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah dari harta-harta mereka sedekah guna mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan hartanya tersebut. Kemudian diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW. An Ibni Umar qala farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min fasrin aw so'an min sya'irin ala al-abdi wal hari wal zakari wal unfa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Yang artinya, Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah mulai dari bulan suci Ramadan yang diserahkan kepada manusia sebanyak 1 sok dari kurma atau syair atas setiap orang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kalangan muslimin. Nah, itu tadi hukum, dasar hukum yang memperkuat bahwa zakat tersebut diwajibkan. Nah, waktu untuk membayar zakat itu kapan saja? Nah, ini ada empat waktu diperbolehkannya mengeluarkan zakat. Yang pertama, waktu jawaz atau diperbolehkan. Kapan diperbolehkannya? Mulai awal Ramadan ya, diperbolehkan mulai awal Ramadan. Sedangkan yang wajib itu adalah setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, sampai sebelum sholat Idul Fitri ya. Jadi mulai dari terbenamnya matahari pada tanggal 30 Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kemudian waktu sunnahnya yaitu setelah sholat subuh sampai pada pergi sholat Idul Fitri. Setelah subuh kemudian sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian waktu yang makruh itu kapan? Yaitu setelah sholat Idul Fitri sampai setelah sholat zuhur, sampai sebelum sholat zuhur. Nah, itu waktu yang makruh. Makruh itu apabila ditinggalkan lebih baik daripada dikerjakan. Nah, seperti itu. Nah, untuk ukurannya bagaimana? Berapa yang harus kita bayarkan? Untuk ukurannya yang harus kita keluarkan kalau kita hidup di Indonesia ini, makanan pokoknya yaitu berupa beras ya, berupa nasi. Nah, bahan dasarnya yaitu berupa beras. Nah, jumlah ukuran yang wajib dikeluarkan untuk satu orang adalah 3 atau boleh 2,5 kg. Kalau kita mamang atau kita ragu, boleh kita antaranya 2,7 atau 2,8 kg. Itu kita bayarkan atau kita gunakan untuk berzakat. Nah, itu tadi jumlah yang harus kita bayarkan. Sedangkan syarat wajib zakat fitrah itu apa saja? Yang pertama, dia seorang muslim beragama Islam. Kemudian kapan? Yaitu mulai tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Itu wajib untuk berzakat. Kemudian ketiga, ada kelebihan yang bisa digunakan untuk makan di esok harinya, yaitu di hari raya. Maksudnya yaitu seseorang itu mampu mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan untuk seluruh anggota keluarganya. Jadi ketika malam hari raya itu dia masih punya sisa makanan yang bisa digunakan untuk esok hari dan juga esok harinya lagi, baik dirinya sendiri maupun keluarganya. Maka dia wajib untuk berzakat. Nah, kita sudah punya berasnya sebanyak 2,5 sampai 3 kg. Kemudian kita akan menyalurkan atau memberikan zakatnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengucapkan niatnya terlebih dahulu. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi
fardholillahi ta'ala, sambil memegang berasnya ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Nah, artinya saya berniat mengeluarkan zakat fitrah ini untuk diri saya, fardu karena Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baru kemudian kita berikan kepada amilnya atau langsung kita berikan kepada mustahik zakatnya. Nah, boleh seperti itu. Nah, mustahik zakat itu siapa? Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat ya. Jadi tidak asal sembarangan orang yang boleh menerima zakat. Nah, di antara mustahik zakat itu siapa saja? Nah, ini diterangkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim ya. Jadi yang pertama, innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat atau sedekah itu diberikan kepada siapa saja? Yang pertama, lil fuqara'i, yaitu kepada fakir, kepada orang-orang yang fakir. Wal masakin, yang kedua kepada orang-orang yang miskin. Yang ketiga, wal amilina biha, yaitu kepada amil, orang atau panitia yang menyalurkan zakat, mereka juga berhak. Kemudian yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang baru masuk ke agama Islam ya. Kemudian wa fir riqab, riqab itu siapa? Yaitu budak ya, budak atau hamba sahaya. Kalau pada saat ini, pada zaman sekarang ini sudah tidak ada perbudakan lagi, semua orang sudah merdeka. Kemudian selanjutnya wal gharimin, gharimin itu siapa? Gharimin itu siapa? Gharimin yaitu orang yang mempunyai tanggungan hutang untuk keperluan yang diperbolehkan untuk agamanya ya. Jadi tidak asal hutang. Kalau kita punya hutang Rp1.000, apakah kita berhak menerima zakat? Tidak. Tergantung hutangnya itu bagaimana. Dia terlilit hutang untuk keperluan agamanya, itu diperbolehkan. Kemudian fisabilillah, siapakah fisabilillah itu? Yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian ibnu sabil, yaitu orang yang berpergian dalam keperluan kebaikan, misalkan orang musafir juga boleh, atau orang yang sedang menimba ilmu, menuntut ilmu. Kita misalkan saya pergi ke Mesir untuk mencari ilmu di sana. Nah, saya tinggal di sana dalam waktu yang lama. Nah, itu dikatakan sebagai ibnu sabil. Mereka berhak mendapatkan zakat. Nah, seperti itu. Fisabilillah ini siapa? Kalau dulu zamannya Rasulullah ada orang-orang yang berperang, berjihad. Kalau sekarang jihad tidak melulu tentang perang. Jihad bisa dengan yang lainnya, jihad melawan hawa nafsunya sendiri bisa, atau juga dengan mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah, maka berhak untuk menerima zakat. Oke. Kemudian itu tadi merupakan mustahiknya zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian adab dalam mengeluarkan zakat ini bagaimana? Etikanya bagaimana? Yang pertama, menginsafi, insaf. Kita sadar diri, insaf, bahwa zakat fitrah ini merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat Islam, kewajiban agama Islam yang harus dikerjakan karena merupakan bagian dari rukun Islam ya, yaitu membayar zakat. Kedua, menjauhkan dari sifat riya atau pamer. Nah, kita sadar diri bahwa ketika kita akan mengeluarkan zakat, kita tidak ingin riya, tidak ingin pamer, tapi karena mendapatkan ridho atau ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu jangan merusak nilai pemberian dengan cara mengungkit-ungkit atau sombong. Misalkan kita memberikan zakat kita sebanyak 3 kg beras kepada fakir miskin. Nah, panjenengan sudah saya berikan 3 kg zakat ya. Nah, ya terima kasih. Kemudian soalnya panjenengan kemarin sudah saya berikan zakat fitrah ya. Ya Pak. Besoknya lagi masih tanya, kemarin panjenengan masih kita berikan zakat fitrah ya. Nah, itu mengungkit-ungkit terus. Nah, itu bisa jadi orang tersebut punya sifat sombong ya. Jangan merusak nilai ibadah kita, zakat kita hanya dengan mengungkit-ungkit, eman ya. Sia-sia nanti. Kemudian harus beranggapan bahwa yang diberikan itu hanya sedikit sehingga tidak muncul sikap ujub. Ya, kita hanya memberikan sebagian saja.
tidak sombong, tidak ujub juga. Kemudian hendaknya diprioritaskan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Nah, antara fakir dan miskin ini terdapat perbedaan. Kalau fakir, dia tidak mampu bekerja lagi, tidak ada pemasukan sama sekali. Tetapi kalau miskin, dia masih mampu untuk bekerja meskipun pendapatannya tidak cukup untuk makan setiap hari. Nah, perbedaannya itu tadi antara fakir dan miskin. Nah, dengan berzakat, apa yang kita dapatkan? Hikmah apa saja yang kita peroleh? Yang pertama, menolong orang yang lemah dan susah agar tetap dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memberikan beras, makanan pokok tadi kepada orang yang membutuhkan. Diharapkan orang yang menerima ini tadi mampu untuk mampu untuk beribadah, masih kuat untuk beribadah. Nah, kemudian melatih diri untuk tidak bersifat kikir atau medit atau peliknya, agar kita terus bersedekah, dermawan, melatih diri agar tidak kikir. Selanjutnya, sebagai tali asih yang dapat menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, ya. Jadi merakatkan antara yang kaya dan juga yang miskin, tidak memisah belah atau tidak memecah belahnya. Nah, kemudian sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan aku lipat gandakan atau akan ditambahkan. Dan barang siapa yang berkufur atau tidak mensyukuri nikmatnya Allah, maka sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. Nah, zakat ini juga sebagai tali persaudaraan yang merakatkan itu tadi, ya, sebagai ikatan tali persaudaraan. Nah, itu tadi materi yang bisa Pak Anda sampaikan, yaitu tentang tadarus Al-Quran dan juga zakat fitrah. Jangan lupa kewajiban-kewajiban kita terus kita laksanakan agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga bulan Ramadan ini dapat terlaksana dengan sempurna. Akhir kata, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.